Aku saiki susah urip gek. Dagangan iki sepi ta tri gek. Jatah rizki tiap orang ada sendiri-sendiri. Piye Kang panenmu saiki? Panen kepe to tri lah barang nggon aku jagung gur dintake kethek. Duan. Gur gagal panen. Padha bae nggonku kacang, pari, dipangane oret. Nah iya. Aduh menekar Mas bengi. Iyalah. Ya kita di ombe kopine iki anu. Makane. Ya Men oke ayo to. men anget. Men anget ae. Men ora masuk angin. Kowe ngrasake susah ora ta Kang saiki? Aku ki anu susah banget saiki. Utangku saya akeh gara-gara tak nggo anu pipilan dulu. Aku saiki jan susah urip gek. Dagangan iki sepi ta tri gek. Cik turun dagangan. Padha wae Kang. Aku yo gur ngono kuwi. Bayangke nek dadi artis-artis kae Kang. Urip kepenak, duit akeh, mangan ra perlu mikir. Lah mangan kok dadak mikir karek lep ngono kok kanthi men pikiran kowe iki. Maksudku ki ora ngono nah, jan kowe ora iso menangkap pembicaraan orang. Maksudku ki le golek duit kuwi lho ora dadak mikir kaya dhewe nganti Oh, ngono to maksudmu iki. Kira ngopo iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngerebuk apa iki? Iki lho, bayangke kepenake nek dadi artis. Penak pira maksudnya? anu neh, artis kae lho, uripe kepenak, mangane apik, duit akeh, papan ra ngontrak. Dan nek koyo dhewe iki susah. Nah, bener kowe. Awake dhewe urip iki kudu ngirit. Aja meneh mikir nabung lah dienggo mangan harian wis susah kaya ngene kok. Dipe. Lah ate do malah kokean sebut ngene iki to. Lah nek wong kokean sebut iki malah engko ora iso bersyukur. Ya ora, Kang? Nah iya etongane. Nek bab nikmat kuwi to, kuwi aja ndelok sing sak dhuwure awake dhewe. Kuwi ndelok sing sak ngisore awake dhewe. Sak rekasa-rekasane awake dhewe isih akeh sing luwih rekoso. Lah nek do mbayangke artis do ndelok artis kae mobil akeh, omah apik, omah jembar barang. Lah nek ku ngrasake kuwi mbayangke kuwi, lah malah sumpek ning atimu iya. Lah iya etongane. Eleng Kang, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Hadis ini bener lah, hadis ini bener. Lah kepeak dhewe iso mensyukuri nikmat sing oke, lah sing sedidik biar iso disyukuri kok. Lah iya etongane. Menyikapi hidup, kita bisa lihat beberapa poin. Karena kalau kita tidak menyikapi hidup dengan baik, kita akan jadi orang yang sulit bersyukur, hasad, dengki pada orang, selalu membanding-bandingkan, sampai kita pun mungkin protes pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama, bersyukur dengan yang sedikit. Ya, bersyukur dengan yang sedikit. Malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang qalil, yang sedikit, maka dia sulit bersyukur dengan yang banyak. Ini prinsip ya dalam hidup. Enak kalau kita sikapi. Kita mulai dari yang sedikit dulu, tidak dari yang banyak dulu. Karena kalau yang sedikit saja sulit untuk bersyukur, apalagi yang banyak. Yang kedua, kita kalau menyikapi hidup, ya, kalau urusan harta, urusan dunia, lihat pada orang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihat pada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, jangan lihat orang yang di atas kalian. Jangan lihat orang kaya terus, gitu bahasanya. Itu lebih baik supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan pada kita, supaya engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, ingat
Jatah rizki tiap orang ada sendiri-sendiri. Orang kaya jatah rizkinya ada, orang miskin ada jatah rizkinya. Si A jatah rizkinya bagaimana, si B jatah rizkinya bagaimana. Dan Allah memberi jatah rizki ini dengan adil. Maka ada yang dilapangkan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya. Seandainya dibuat terbalik gitu ya, yang kaya itu dapat rizki yang pas-pasan, yang miskin dapat rizki yang wah, itu justru ada efek bahaya. Yang kaya dibuat jatuh miskin. Coba lihat perasaannya yang ada pada dirinya bagaimana. Stres luar biasa. Yang miskin tiba-tiba detik ini juga langsung jadi kaya. Coba lihat kalau dia baru seperti itu. Seperti orang-orang yang viral saat inilah. Mereka dapat kekayaan luar biasa. Saat ini juga coba lihat sombongnya bukan main. Mungkin dia lebih meremehkan orang lain lagi dibandingkan dia dalam keadaan miskin. Jatah rizki orang itu sudah diatur. Maka nggak usah cemburu pada rizki orang. Nggak usah hasad pada rizki orang. Nggak perlu berangan-angan rizki nikmat orang lain itu hilang. Yang keempat, ingat sifat terbaik yang kita miliki untuk hadapi kehidupan ini adalah qanaah. Qanaah itu nerimo, atau kita katakan juga nerimo ing pandum. Kita terima keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau diberikan kekayaan, kita syukuri. Kalau diberikan hidup yang sederhana, pas-pasan, kita syukuri. Apapun jatah rezeki yang sudah diberi, disyukuri sesuai dengan keadaan kita. Ini namanya qanaah. Qanaah itu mau menerima ya, keadaan saat ini. Tidak melihat pada rumput tetangga yang hijau, terus enggak. Dilihat ya sudah, memang jatah rumah saya seperti ini, saya belum memiliki peralatan ini, peralatan itu, saya belum memiliki kendaraan ini, kendaraan itu. Ya sudah, saya yang ada saat ini saya syukuri. Inilah yang dimaksud dengan doa Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dijauhkan dari yang haram, afaf, sifat iffah, wal ghina, dan kecukupan. Dan ingat, cukup nadi, kecukupan ini kita sebut dengan gina. Gina itu bukan dengan harta yang menumpuk, bukan rekening yang banyak, bukan jumlah saldo dalam rekening yang banyak. Namun apa? Kata Nabi SAW, "Laisa gina an kasratil arad, walakinal gina gina nafs." Namanya kaya itu bukan dengan kasratil arad, barang-barang kita numpuk, harta kita banyak, bukan. Namun gina sejatinya adalah pada hati yang selalu merasa cukup, menerima keadaan apapun. Maka Nabi SAW juga katakan, man asba minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Pagi hari ini siapa di antara kalian dapat rasa aman di rumah, badan sehat, makanan cukup pada pagi hari, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia seutuhnya. Dan Nabi SAW juga katakan, qad aflaha man ruziqa kafafan wa qana'a bihi. Maqala Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang diberikan rasa cukup dan dia diberikan sifat qanaah. Maka prinsip kita hadapi hidup seperti itu. Kita tidak cemburu pada orang, selalu hargai rezeki yang kita peroleh dan bersyukur mulai dari yang sedikit. Maka kita tidak terlalu berpenampilan yang lebih dari batas kita. Tidak memperhatikan juga bagaimana keadaan orang yang outfitnya luar biasa dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, enggak. Tapi kita lihat keadaan yang Allah berikan pada kita, itulah yang kita syukuri. Semoga kita jadi hamba yang qanaah dan mulai bersyukur dari yang sedikit, dan kita terhitung sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semoga Allah beri taufik. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV. 3, 2, 1, and action. Iki lho, bayangke dadi artis. Kang, nek bab nikmat gitu Kang, ojo ndelok sing sak ngisore ak dhewe. Kat. Ya tapi ak dhewe iso mensyukuri nikmat sing oke, lho sing sethithik dhewe iso disyukuri kok. Lah iya itu.